Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem informasi puskesmas yang kami buat selama semester 6 ini di dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, sesuai dengan alur yang kami lihat di puskesmas tersebut, kita akan melakukan pendaftaran pasien. Kita masuk dengan akun pengguna daftar dengan password admin. Setelah masuk, kita akan disuguhi dengan halaman dashboard yang berisinya informasi tentang sistem informasi tersebut. Setelah itu kita klik data pasien. Sesuai dari diagram alur puskesmas tersebut, pasien datang lalu dicari apakah ada nama pasien, misalnya Juliansa. Ada nama Juliansa, berarti kita tidak perlu melakukan register. Kita hanya perlu melakukan pendaftaran orang atau masuk ke dalam loket. Jika nama tidak ada, misalnya namanya Rana, ada misal nama Gustian, maka nama tidak ada, berarti kita harus menambahkan pasien. Di dalam menambahkan pasien ini kita harus menambahkan nomor pasien. Nomor pasien ini tidak boleh sama. Contoh kita buat 0010, nomor KTP kita buat sembarang, Gustian Pratama. Pekerjaan mahasiswa, alamat kita kosongkan, laki-laki. Ini tanggal lahir kita buat sembarang, misalnya 98 12 Mei. Agama Islam, tinggi badan 170, berat badan 60. Jenis pasien bisa kita buat BPJS. Setelah itu kita tambahkan. Maka pasien baru dengan nama Gustian akan ditambahkan. Jika pasien sudah ditambahkan, jika ingin memberikan kartu misalnya, kita bisa mencetak kartu pasien di sini dengan klik printer ini atau bisa di-download. Kembali nama Gustian tadi. Jika ingin mendaftarkan pasien ini ke dalam loket, kita klik daftar. Maka kita masukkan nomor pendaftaran, misalnya nomor antrian ke 6 misal. Anggap ke 1 lah. Biaya kita kosongkan. Kita daftar. Maka akan ada pendaftaran. Ini adalah pendaftaran hari ini. Ini adalah list jumlah pendaftaran seluruhnya selama semua register. Jika kita ingin melakukan rekam medis atau mengalihkan pasien ini ke klinik, maka kita harus mengklik rekam, atau kita bisa menghapus jika kita ingin. Coba kita akan klik rekam. Nomor rekam medis ini harus dibuat berbeda-beda di semua rekam medis pasien. Misalnya kita buat 0845. Klinik umum kita buat klik umum nih. Tiap klinik bisa kita isi, nanti bisa berubah-ubah dokternya. Kita akan ambil klik umum karena kita akan masuk nanti bagian dokter. Setelah itu kita submit. Jadi ada tadi kan, jadi dia akan masuk dalam rekam medis dan ada tulisan belum diperiksa. Kita bisa lihat di sini di data PDF-nya, dia tidak ada apa-apa seperti diagnosa labor, rujuk internal, rujuk eksternal, diagnosa, riwayat pemakaian obat juga belum ada. Cukup itu saja untuk bagian pendaftaran. Kita akan keluar dan masuk bagian dokter. Gunakan username dokter dan password admin. Seperti yang sebelumnya, ini juga bagian dokter. Kalau kita sudah login, dia akan masuk ke
halaman dashboard. Nah, setelah itu kita untuk melakukan pemeriksaan, kita lakukan klik pemeriksaan di sebelah ini, dan ada nama Gustian Pratama tadi. Ini untuk bagian rujuk, laboratorium serta pemberian resep, dia akan dikunci karena kita belum melakukan pemeriksaan kepada pasien. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kita diagnosa, setelah itu misalnya contohnya demam, koma, muntaber. Kita submit, maka pemeriksaan akan berhasil. Setelah itu akan ada tulisan diperiksa. Untuk melakukan pemberian obat, kita bisa klik sini, klik pemberian obat. Bisa kita cari dengan mengklik tombol cari ini obatnya yang kita inginkan, misalnya vitamin A. Kita berikan 5, tambahkan. Jumlah stok melebihi stok tersedia, berarti jumlah obat tadi itu sedang kosong. Coba kita klik, jangan vitamin A, coba kita klik Paramek, misalnya contoh aja. Coba kita klik 4, 2, tambahkan resep. Nah, maka resep berhasil ditambahkan. Jika ingin menambahkan lagi, misalnya Zinc Pro, anggaplah obat itu, kita tambahkan 3 misalnya. Nah, maka akan tertambah juga obat Zinc Pro tadi. Jika kita ingin mencetaknya dan memberikan kepada pasien, lalu pasien itu untuk mengambil obat di apoteker, maka klik print resep ini. Maka akan ada hasilnya di sini. Nomor RM, nama jenis obat, jumlah, dan pemakaian. Pemakaian nanti diisi oleh dokter sendiri. Setelah itu kita kembali ke pemeriksaan. Di sini juga ada fitur laboratorium. Kita kirimkan ke laboratorium data tersebut, data Gustian Pratama tadi, serta memberi rujukan. Gustian Pratama ini bisa kita rujuk, baik itu rujuk eksternal maupun rujuk internal. Untuk rujuk, coba kita lakukan rujuk eksternal. Rujuk eksternal ini pertama kita isikan rumah sakit tujuan, misalnya RSUD Pangkal Pinang. Dokter Juliansah, nama saya sendiri. Maka dia akan berhasil dirujuk eksternal. Nah, coba kita tes rujuk internal. Untuk rujuk internal, dia dialihkan ke klinik di dalam puskesmas tersebut. Misalnya kita alihkan ke klinik gigi. Untuk klinik umum sendiri tidak bisa diklik karena dia sudah berada di klik umum. Kita klik lansia, coba kita klik submit. Berhasil dirujuk internal. Nah, untuk melihat riwayat resep, kita bisa dilihat di sini. Ini yang sudah kita beri resep tadi itu, ini contohnya Paramek serta Zinc Pro. Ini belum diperiksa karena belum disetujui oleh apoteker. Nah, ini rujukan. Ini rujukan yang kita pernah yang diberikan oleh klinik lain ke klinik kita. Ini contohnya nama Saipul ke klinik kita dari klinik PKPR. Ini belum diperiksa, jadi bisa melakukan pemeriksaan di sini. Nah, bisa melakukan pemeriksaan, misalnya contoh diagnosa penyakit rujukan demam, flu misalnya, flu, saran dan tindakan istirahat. Bisa kita submit.
Untuk mengubah diagnosa tadi, bisa kita gunakan ubah diagnosa ini. Misalnya istirahat 2, maka dia akan berubah hasil diagnosanya menjadi 2. Dia akan berubah menjadi istirahat 2. Ini list di bawah ini adalah list yang kita rujuk tadi dari kita. Misalnya kita sebagai dokter tadi, kita pernah melakukan rujuk internal. Nih Saipul, rujuk internal nih yang pernah diberikan dokter lain ke kita. Rujuk eksternal ini yang pernah kita berikan ke luar. Misalnya ini kan tadi kan Gustian pertama, bisa kita print surat rujukannya. Ini surat rujukan atas yang terhormat Dr. Juliansa, seperti yang kita isi tadi, nama pasien, alamat dan lain-lain, obat yang pernah diberikan. Di sini kita bisa juga melihat rekam medis. Rekam medis contoh Gustian pertama tadi. Nah, pemberian obat bertambah 2 tadi kan. Dan diagnosa bertambah jadi demam dan mutaber. Pernah rujuk internal dan eksternal. Oke, kita akan masuk ke bagian laboratorium dengan username labor dan admin sebagai password. Untuk di bagian laboratorium sendiri tidak banyak menu. Yang pertama itu hanya ada data labor. Data labor ini data yang diberikan sebelumnya oleh dokter. Kan kita mengklik tadi kan. Sini kita cari nama Gustian pertama, kita bisa kita lihat. Pertama kita lihat dulu diagnosanya. Ini kan demam mutaber. Obat yang pernah diberikan ini. Setelah itu diperiksa oleh laboratorium. Lalu kita melakukan pemeriksaan juga. Kita lakukan pemeriksaan, misalnya darah tinggi, darah rendah. Dia akan berhasil mensubmit hasil laboratorium. Nah, jadi keadaannya langsung sudah diperiksa. Coba kita lihat kembali dalam riwayat rekam medisnya. Nah, diagnosa labornya akan berubah menjadi darah rendah. Oke, cuman itu aja untuk laboratorium. Kita akan kembali ke apoteker. Menggunakan username apoteker dan password admin. Sama hanya dengan yang tadi, dia akan ke halaman dashboard. Yang pertama kita lihat ada halaman obat. Nah, ada obat di sini, misalnya kita cari obat vitamin D. Dia akan kosong, berarti kita akan tambahkan obat vitamin D. Nama obat vitamin D. Kategori obatnya bisa kita rubah di sini, klik kategori vitamin. Untuk satuan obat fix, PCS, keterangannya bisa kita buat, misalnya bisa kita kosong-kosongan juga. Nah, data obat berhasil ditambah. Coba kita cari vitamin D. Nah, sudah ada, tapi stoknya masih kosong. Kalau ingin menambahkan stok, kita harus pengadaan obat. Di pengadaan obat ini kita masukkan nama suppliernya, misalnya pusat. Kita cari dengan mengklik tombol ini vitamin D. Setelah itu jumlahnya kita tambahkan misalnya 2000. Jumlah per persatuan tadi ya. Untuk harga dan expire ini bisa kita kosongkan, kita submit. Oke, pengadaan obat berhasil. Coba kita lihat vitamin D tadi. Nah, maka stoknya akan bertambah sebanyak 2000. Ini juga ada menu kategori obat. Kategori obat ini untuk menambahkan jenis-jenis pengelompokan obat tadi. Misalnya kita tambah sini apa ya? Enggak salah. Lanjut, menu selanjutnya itu resep pasien.
Resep pasien ini nih dia diberikan dari dokter tadi. Nanti kalau pasien ingin mengambil kita harus setujui dulu. Misalnya yang Gustian tadi nih, kita setujui. Nah, setelah disetujui baru dia bisa diberikan obatnya kepada pasien tersebut. Kita lihat rekam medis. Oke, dia diperiksa rekam medis, riwayat rekam. Nah, ini menu riwayat rekam, ini menu terakhir. Menu riwayat rekam ini bisa dilihat dari semua petugas. Jadi coba kita cari Gustian pertama tadi, bisa kita lihat riwayat rekam medisnya. Nah, dia pernah sekali rekam medis di sini. Kan dia baru daftar juga tadi. Yang pertama itu pada tanggal hari ini dengan nomor rekam medis 0845 klinik umum bagian dokter. Setelah itu kita kembali ke admin, ke halaman admin. Oh, salah. Wadaw. Ada yang error. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam admin dengan username admin dan password admin. Nah, di admin sendiri dia itu mengolah banyak menu, termasuk menu apoteker, menu laboratorium, serta menu petugas daftar. Hanya ada 2 menu yang berbeda, yaitu menu petugas dan menu dokter. Kita akan menu petugas ini kita bisa melihat berapa petugas yang ada di sini, dan kita bisa menambahkan petugas. Ini menu dokter. Menu dokter ini kita bisa melihat berapa banyak dokter serta menambahkan dokter. Untuk menambahkan dokter ini kita harus membuat petugas terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa klik username. Sebagai contoh saya tunjukkan. Kita klik petugas, kita tambahkan petugas. Namanya contoh nama saya misalnya Juli, username Juli, password Juli juga Juli, nomor telepon sembarang. Kita akan buat dia sebagai dokter kalau ingin menambahkan sebagai dokter. Save. Nah, petugas berhasil ditambah dengan nama Juli, username Juli, petugas dokter. Nah, kalau kita ingin menambahkan di dokter, untuk yang namanya Juli tadi belum ada, jadi kita harus tambahkan dokter dengan nama Juli. Setelah itu kita pilih username Juli tadi. Kita tidak boleh menggunakan username yang sudah ada dokternya ya. Nanti dia akan ada pemberitahuan sendiri. Kita akan masukkan Juli ini misalnya ke klinik gigi. Submit. Oke, dokter berhasil ditambahkan. Nah, untuk menu-menu lain di website ini kita bisa lihat di pengaturan, kita bisa edit profil, bisa merubah nama dan nomor telepon, serta kita bisa merubah password. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.